Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alan nabiyyil karim sayyidul anbiya'i wal mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, kita bertemu dalam pertemuan sesi kita pada hari ini, yang insya Allah kita akan membahas sebuah tema tentang hakikat jin. Jadi sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, salah satu pokok akidah Islam adalah kita beriman atau meyakini adanya hal-hal yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sematkan, yang didasarkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Karena itu sahabat Ruqyah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan juga kebimbangan sedikit pun, yang tentunya didasari dengan landasan ilmu sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, ya. Dan kita pada pertemuan kali ini akan menyebutkan salah satu jenis jin yang dinamakan sebagai khodam. Apa itu khodam? Jadi sahabat Ruqyah, khodam adalah pembantu dari kalangan jin. Khodam adalah kalangan pembantu dari kalangan jin, yang mana mereka biasa datang dari susuk, ya. Kemudian bisa juga dari jimat, ya, dari jimat yang dipakai. Kemudian mereka yang mengamalkan ilmu tenaga dalam, kemudian memakai raja, atau mereka mengamalkan amalan-amalan overdosis yang memang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya amalan-amalan yang dapat mengundang mereka, atau ilmu-ilmu laduni yang biasanya dimiliki dukun, ya, atau orang yang disebut dengan orang pintar. Sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, jadi tahukah Anda semua bahwa khodam ini akan terus mengikuti mereka yang terikat janji dengan mereka sampai mereka meninggal dunia, atau bahkan sampai-sampai ketika mereka meninggal dunia, khodam yang ikut mereka akan diteruskan dan juga akan diturunkan kepada anak dan cucu mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi sahabat Ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, ya, tentunya jin atau khodam, ya, yang sebelumnya mereka mempunyai ikatan perjanjian dengan orang yang terikat dengan mereka,
ketika orang yang terikat dengan mereka sudah meninggal dunia, mereka akan turun dan turun-temurun atau diwarisi kepada anak dan cucu orang yang sudah meninggal dunia yang masih ada ikatan perjanjian dengan mereka yang sudah meninggal. Dan inilah yang disebut dengan jin nasab atau juga jin keturunan atau jin saka. Jadi inilah yang menyebabkan atau yang mengakibatkan seseorang anak atau seseorang yang dinamakan indigo, sampai mereka bisa melihat penampakan-penampakan, kemudian mereka mengalami hal-hal yang mereka mimpi kemudian menjadi kenyataan, kemudian mereka perasaannya begitu peka atau sensitif sekali. Apa yang mereka pikirkan itu kemungkinan benar, dan itu semua terjadi tentunya dengan atas dasar bisikan-bisikan dari jin saka atau jin turunan. Sahabat ruqyah dimanapun Anda berada, ya, jadi jika berlakunya tidak segera bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan turun temurun atau waris mewarisi kepada sanak familinya atau anak dan juga cucu keturunannya. Jadi sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa orang yang memiliki ilmu kanuragan atau ilmu tenaga dalam susah meninggal. Benar enggak sih? Ya. Jadi sahabat, ya, sesungguhnya itu enggak benar, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan jika telah ditentukan ajal bagi seorang hamba, maka ajal itu akan tiba dan akan menjemputnya walaupun mereka bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Jadi sahabat ruqyah dimanapun Anda berada, ya, jin tidak mampu menghalangi kematian, ya, jin tidak mampu menghalangi kematian seseorang. Tetapi mereka yang memiliki ilmu kanuragan atau mereka memiliki ilmu tenaga dalam sampai mereka susah meninggal dunia, itu hikmahnya adalah salah satunya sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa mereka ketika mereka mengalami sakit yang sangat luar biasa atau mereka mengalami sakaratul maut yang sangat luar biasa. Ketika mereka bersabar dan kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini pernah pengalaman sahabat ruqyah dimanapun Anda berada, ya. Pernah suatu ketika saya meruqyah seorang pasien yang mana mereka salah seorang pasien itu memiliki ilmu tenaga dalam, dan subhanallah, ya, 1,5 bulan lebih kurang dia tidak makan, ya, tidak makan dia, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa, ya. Kemudian tidak merasa kelapar, kemudian juga mereka sehat, ya, tetapi dibuat payah, tetapi dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pernah ketika kami meruqyah, Allahu akbar, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika diruqyah, tidak lama ketika sesudah diruqyah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau mudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ya, sekali lagi jin tidak bisa menghalangi seseorang untuk meninggal dunia, tetapi ini adalah sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mempunyai amalan-amalan atau mempunyai dosa-dosa dengan berserikat kepada bangsa jin, ya. Ketika mereka belum bertobat kepada Allah, Allah berikan kasih sayangnya dengan susahnya dia menghadapi kematian,
dan betapa payahnya menghadap sakaratul maut. Atau kemungkinan yang kedua adalah sahabat ruqyah itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Azab agar dia merasakan sakaratul maut yang teramat sakit dan juga lama. Tentunya karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka terdahulu sebelum mereka menghadapi kematian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ruqyah dimanapun Anda berada, ya, jin akan terus bersama pemiliknya sampai ajal dan membuat orang tersebut su'ul khotimah. Karena apa? Karena syaitan, ya, mereka sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan waktu tangguh. Agar apa? Agar manusia mengikuti langkah-langkah mereka. Dan inilah salah satunya, ya, yang menyebabkan manusia mengikuti langkah-langkah syaitan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersekutu dengan jin. Dari golongan jin, yaitu sifatnya syaitan yang selalu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ruqyah dimanapun Anda berada, jadi bayangkan, ya, jika kita mati su'ul khatimah, ya, karena memiliki khodam akibat dari kesyirikan kita semasa hidup, wal iyauzubillah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita, akan menyiksa kita. Ini meninggalnya saja sudah diberikan sakaratul maut yang amat sakit. Apalagi ketika menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ruqyah dimanapun Anda berada, ya, karena itu, ya, bagi kita semua yang sudah terlanjur mengamalkan ilmu perdukunan, ya, kemudian bersekutu dengan jin melalui amalan-amalan, atau kita yang mempunyai jimat-jimat raja-raja atau apapun itu, ya, maka buanglah, maka campakkanlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian yang ada di depan mata kita lebih dulu datang sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ruqyah dimanapun Anda berada, ada juga mereka yang mengatakan, tapi ini nggak apa-apa, ini ilmu putih. Benar enggak? Ini ilmu putih. Walaupun saya mengamalkan ilmu tenaga dalam atau ilmu apapun, tapi ini ilmu putih. Itu sejatinya sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua bohong untuk diri kita. Semua bohong untuk diri kita. Karena semua yang bermain dengan jin adalah haram. Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan, tidak boleh. Ya, jadi jika ada jin muslim, ya, yang mereka mengaku muslim, kemudian mereka mengikat perjanjian kepada golongan manusia, maka sejatinya itu adalah dari golongan jin yang mereka sifatnya sama seperti kita. Ya, ada yang sifatnya soleh, ada yang muslim, ada yang mukmin. Begitupun jin. Ada mereka yang muslim juga tapi fasik, dan juga mereka ada yang musyrik. Ya, mereka sama wataknya seperti kita. Dan oleh sejatinya kita sudah ditipu oleh mereka. Dan apabila mereka memang mengaku dari golongan jin muslim, apabila memang mereka benar-benar bertakwa kepada Allah, mereka enggan. Mereka tidak mau untuk mengikat perjanjian kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan juga kesalahan. Al-Quran surat Al-Jin ayat 6. Jadi sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, berhati-hatilah kita akan talbis iblis. Berhati-hatilah kita akan bisikan-bisikan syaitan yang membuat sesuatu yang buruk akhirnya terlihat baik. Ya. Jadi tidak ada yang namanya mereka mengatakan kiai, mereka mengatakan ustadz,
ataupun mereka mengatakan tokoh-tokoh agama ya yang berurusan dengan jin. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin, tidak ada yang namanya kerjasama dengan mereka. Kalaupun ada mereka yang melakukan kerjasama dengan jin, walaupun mereka kiai, walaupun mereka ustadz, maka ketahuilah sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah kikun atau kiai dukun, atau mereka uskun, atau mereka ustadz dukun, dan dukun yang berkedok sebagai ustadz atau dukun yang berkedok sebagai kiai. Oleh karenanya, sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bijak-bijaklah kita. Terlebih apabila kita mengamalkan sesuatu, tentunya harus yang sesuai dengan Al-Quran dan juga yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ruqyah dimanapun Anda berada, mungkin ini pembahasan kita mengenai jin khodam. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.